Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Aladzina nabiyya ba'da ma ba'sh. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat. Nikmat barokah, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa, salawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di mana insyaallah dengan kita selalu berselawat, dengan kita junjung tinggi nama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Allah ini, mugi-mugi kita semuanya kelak mendapatkan pertolongan dengan syafaat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salam hormat, salam sayang, salam santun untuk sahabat-sahabat, untuk panjenengan semuanya, para pecinta Mas Rey Official dimanapun panjenengan berada, yang di dalam negeri maupun yang luar negeri. Mudah-mudahan jenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah, yang mana insyaallah mudah-mudahan apa yang jenengan niatkan, apa yang jenengan inginkan, apa yang jenengan cita-citakan, insyaallah Allah beri kemudahan, Allah berikan jalan, yang insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang jadi niat. Yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang mungkin lagi ada masalah, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Jadi sahabat-sahabat, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, kita selawatan seperti biasa satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu عليه وسلمون اذبع لنا يوم الضحام صلوا على غير الأنام المصطفى بدر تمام صلوا عليه وسلمون ادفع لنا يوم الضحام صلوا على غير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون ادفع لنا يوم الضحام يا نفس الطيب باللقاء
يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لهت لنا يا نفسي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لهت لنا صلوا على غير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اضع لنا يوم الذحاب صلوا على محمد. Ini sahabat, ini banyak banget apa ya yang komentar di YouTube saya mengenai si Rafa. Jadi banyak yang berkomentar, Mas Rik, coba kasih saran ke Gus Idris untuk supaya si Rafa ini disumpah pocong. Nah, jadi gini sahabat, masalahnya intinya gini loh, Gus Idris itu kan saya tahu Gus Idris itu sosok seperti apa. Kita tunggu aja, pasti Gus Idris akan melakukan suatu hal yang luar biasa nanti. Lihat aja di endingnya nanti. Karena Gus Idris ini Masya Allah sosok yang luar biasa sahabat. Lalu Mas Ri, kenapa jenengan ndak langsung aja nemui si Rafa? Karena begini sahabat, jadi si Rafa itu dia memiliki taktik yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan saya bisa langsung bertemu si Rafa di pondok, ya pasti dia akan mengetahui, dia akan ngebaca gerak-gerik saya. Apalagi nih si Rafa ini kan dia ingin memiliki niat yang sangat benar-benar kekeh niatnya untuk menikah dengan Gus Idris. Karena udzubillah, sedangkan posisi Gus Idris sekarang ini, beliau sudah memiliki istri. Tidak logika dong kalau misalkan si Rafa itu ingin menikah dengan Gus Idris. Gitu sahabat. Tapi pesan saya untuk santri Gus Idris, untuk kru-kru YouTube Gus Idris, harapan saya harus benar-benar dipantau ketika si Rafa itu datang ke pondok. Harus dibaca gerak-geriknya. Karena apa sahabat yang kita takutkan? Rafa ini kan punya kuasa. Dia tuh punya uang. Bahasanya kok bahasa sekarang nih, lu punya uang, lu punya kuasa. Kalau sempat si Rafa itu memberi melakukan hal-hal yang di luar nalar. Contoh misalkan seperti kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi. Gus Idris pernah diracun dengan media makanan. Jadi ini jangan sampai si Rafa itu melakukan hal yang seperti itu. Nauzubillah. Itu harapan saya untuk para kru harus lebih hati-hati. Dan saya dengar info kemarin hari saya ngobrol dengan Gus Idris bahwasannya si Rafa itu berusaha untuk membayar semua dukun agar menghalangi siapapun, khususnya saya sendiri, menghalangi saya untuk membantu menyelesaikan membantu dalam permasalahan yang tengah terjadi sekarang. Jadi Rafa itu Gus Idris mendapat info bahwasannya Rafa sedang mempersiapkan dukun untuk menghadapi saya. Intinya mempersiapkan orang jahat, mau dari segi dukun, preman atau siapa Allah alam. Intinya Gus Idris menyampaikan kepada saya, Mas Rin, dengan hati-hati. Karena pasti gitu, jenengan akan menjadi target empuk si Rafa. Karena intinya sekarang ini saya sampaikan kepada Gus Idris, Gus, jenengan ini kan lagi fokus safari 40 malam, safari 40 malam kan. Jenengan fokus aja di safari 40 malam. Saya berkata seperti itu. Jenengan fokus, jangan sampai gara-gara adanya masalah seperti ini, jenengan jadi juga orang banyak pikir pasti sakit. Yang ada nanti
kasihan jamaahnya dengan yang sudah mempersiapkan waktunya, sudah mempersiapkan dirinya untuk ikut sholawatan di majelis jenengan. Saya bilang sama Gus Idris, sahabat. Jadi intinya yang apa sekarang dilakukan itu perbuatan yang konyol, sahabat. Kenapa saya katakan konyol? Toh dia itu kan artis, cantik gitu loh. Kok mesti dia tuh seakan-akan apa ya, mengharapkan cintanya Gus Idris. Udah kalau nggak sama kamu kameramen, gimana? Nggak mampu. Nggak mampu saya. Ya daripada sama Gus Idris kasihan, udah sama kamu aja. Nggak mampu aku. Gimana sahabat? Kalau sama saya nggak mungkin. Kalau sama aku terlalu cantik dia. Nggak apa-apa. Malahan dia batuk, aku semaput. Apa? Dia batuk, aku yang pingsan. Ya, jenengan pingsan. Ya Allah. Enggak lah. Kok bisa gitu ya? Si Rafa itu kok berkeinginan menikah dengan Gus Idris? Ada apa ya? Mungkin ada sesuatu. Masih ada yang lajang loh, kayak saya ini misalnya. Nggak, maksudnya misalkan, kan masih banyak anak lajang ya, yang masih apa namanya? Apa? Perjaka. Masih banyak, kok mesti sama Gusnya gitu loh. Lalu si Tono. Sama Tono Boim ya namanya. Tono Boim, yang teman yang ada kan ada bertiga, si Rafa, Tono, ya. Tono siapa namanya? Iya. Sama lagi Boim. Temennya Boim siapa? Lupa aku. Siapa itu? Wah, gitulah temennya Boim. Nah, itu untuk para santri Gus Idris juga hati-hati. Ya. Jadi intinya untuk sekarang ini, apabila ada tamu yang tidak dikenal datang ke pondok, harus hati-hati. Ya, misalkan contoh diminta data yang benar-benar. Supaya apa? Kita takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu loh, ditakutkan itu loh. Kacau. Kalau sempat ada hal yang tak diinginkan terjadi. Kacau betul. Jadi harapan saya untuk para sahabat-sahabat semua, bantu doa. Ya, alhamdulillah sekarang ini memang posisi saya lagi ada di Malang. Alhamdulillah ada di Malang ya. Ya ada tulisan di sini Malang. Mana ya? Nggak ada sih tulisan Malangnya. Nggak ada alamatnya. Itu penyayam goreng nelongso. Iya, dia pokoknya ayam goreng. Tapi nggak ada tulisan alamatnya. Ada alamatnya? Ada itu ayam goreng nelongso kan adanya cuma di Malang. Oh, di Malang ya? Oh iya. Itu depannya ATM BRI. Oh iya. Iya. Oh ini saya lagi di Malang, sahabat. Cuman memang alasannya tidak langsung di pondok langsung. Karena kemarin saya bertemu sama Gus Idris ketika majelisan. Ketika salawatan 40 malam itu, setiap hari 40 malam. Jadi memang sengaja, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, kenapa saya tidak langsung di pondok? Karena saya takut yang tadi apa ya? Takut yang tadinya saya niatnya mau membaca gerak-geriknya si Rafa, yang ada malah dia membaca gerak-gerik saya. Karena ada taktik atau strategi yang nanti saya buat untuk menjauhkan si Rafa dari Gus Idris. Pokoknya nanti ada suatu hal yang akan buat netizen tuh gitu. Pokoknya bismillah, mudah-mudahan taktik saya, niat saya ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Nggak ada kendala. Kalau mau dibuat sembah pocong, ya itu kita serahkan sama Gus Idris. Tapi intinya pasti ada dalang di balik semuanya. Itu pasti. Sama apa ya, satu lagi ada yang komen tadi lupa sih. Yang pertama sumpah pocong.
Yang kedua, eh, tentang masalah dukun-dukun yang dibayar sama si Rafa. Banyak yang bilang, Mas Ray, hati-hati. Dan alhamdulillah khususnya juga tadi kan sudah saya jelaskan ya. Khususnya juga sudah menyampaikan sama saya bahwasannya intinya saya harus lebih hati-hati. Untuk kali ini saya harus lebih hati-hati karena saya adalah salah satu sasaran empuk si artis Rafa itu. Jauh-jauh loh dari Medan ke Malang. Ya, enggak jauh lah, cuma perjalanan 4 jam. Tapi naik pesawat, sahabat. Allah naik jalur darat, ya sendandaknya hampir 1 mingguan, sahabat. 5 harian nggak kemana, kalau dari Medan ke Malang. Hingga kemarin, alhamdulillah, saya juga baru selesai sowan dari tempat Bu Samsudin atau Mbak Din. Pokoknya selama saya di Pulau Jawa ini, saya ingin mengembara di Pulau Jawa. Ya mohon doanya, mudah-mudahan ya Allah kasih kesehatan saya. Allah kasih saya iman yang kuat, sabaran yang kuat, keikhlasan. Karena namanya juga hidup. Hidup ini tidak luput tidak luput dari yang namanya perjalanan. Korifo. Hati-hati jalan. Yang namanya perjalanan itu berbeda-beda. Walaupun satu tujuan, tapi tetap jalurnya itu berbeda-beda. Jalannya itu beda-beda. Dan pastinya, Allah kan sudah menjanjikan, jangan merasa beriman kepada Allah, belum menguji iman. Jadi dengan artian apa? Dunia ini tempat di mana Allah selalu menguji hambanya. Itu. Jadi, maklum, ketika di perjalanan ada cobaan, di perjalanan ada ujian, ada halangan, rintangan, berarti apa? Allah di waktu itu Allah menguji kita agar nantinya ketika kita ikhlas, kita ridho menjalani apa yang Allah berikan kepada kita, maka itulah cara Allah akan menaikkan derajat kita. Bukan derajat kita kepada manusia, tapi Allah yang akan mengangkat derajat kita. Bukan manusia yang mengangkat, sahabat, tapi Allah yang mengangkat. Jadi pada hakikatnya seperti itu. Intinya ikhlas, jalani wis, los gitu loh. Mau apapun yang kita hadapi, mau apapun yang kita lalui, los, jol, jalan terus, maju terus, pantang mundur, jurus tanduk, ya, jurus tanduk, maju terus, pantang mundur, masya Allah. Itu tadi. Kayak ini kameramen saya ini, wow. Kadang kalau saya ajak ke hutan, ketakutan sahabat. Tapi kalau saya ajak ke hotel, ya Allah, janda Ukraina di pikirannya. Refreshing. Refreshing ya? Refreshing kok di hutan, refreshing di hotel. Di hotel ya, ya Iya. Allah. Tapi maksudnya kan menikmati tempat tidur, tempat street bed. Ya. Dengan begitu kita akan menemukan ide-ide apa gitu, nanti kan bisa kita jalankan. Ini apa namanya, teman saya nih, sahabat kameramen saya. Apa yang dibilangin lah, ibarat kalau kita mencintai hambanya Allah, mencintai hal apapun yang ada di dunia ini, jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Ini kameramen saya hampir bunuh diri, sahabat, gara-gara kemarin tuh pacarnya itu ditikung, sahabat. Hampir bunuh diri nih. Karena aku udah habis-habisan. Gitu di bunuh dirinya di ruangan saya. Waduh, kacau kasus kita. Karena aku cuma mau nyari saksi. Untung dicegah. Kalau nggak dicegah kan ya nanti yang saksinya juga kena juga ya. Lapornya gara-gara wedoan kok arah bunuh diri gitu. Ya namanya juga jalan udah buntu lah. Udah gelap. Ya jadi intinya itu, sahabat. Di dunia ini jangan pernah kita cinta melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Karena apa ya, tidak ada yang setia selain kesetiaan Allah kepada hambanya. Iya, itu. Makanya jangan lupa kita bersyukur. Jangan lupa kita ibadah kepada Allah. Sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita.
Rezeki itu luas, sahabat. Rezeki itu tidak hanya bisa dihitung dengan harta. Rezeki itu tidak bisa dihitung hanya dengan kekayaan. Tapi Allah memberikan kita nikmat sehat, itu rezeki. Allah masih memberikan kita tempat tinggal, itu rezeki. Tidak mesti gedung, tidak mesti yang mewah, wall gitu. Selagi Allah memberikan kita tempat yang tidak kena hujan, nggak kena panas, alhamdulillah. Kalau misalkan di pinggir jalan Mas Ri gimana? Ya alhamdulillah. Allah masih memberikan ruko-ruko yang ada emperan, ada terasnya. Nggak kena hujan, nggak kena panas. Ayo Mas Ri, kalau misalnya nggak diizinin segala macam, gimana? Masih ada tempat ibadah yang masih bisa kita singgahkan. Nah tapi ingat, jangan cuma singgah untuk tidur. Ya, kita mau ditolong sama Allah, masa kita nggak iling sama Allah? Gitu kan? Ibarat kita sahabat contoh. Lah saya mau minta tolong sama teman saya, tapi saya tuh nggak pernah mau tahu sama teman saya. Saya nggak pernah menyapa teman saya. Ya apa mungkin teman saya membantu saya? Gitu juga. Nah kita mau minta pertolongan sama Allah. Kita mau minta ya Allah, mau aku iki kayak enak gitu, kayak enak uripe. Nah kita nggak pernah iling Allah. Kita nggak pernah curhat sama Allah. Ya Allah, apa tahu apa keluh kita? Keluh kesah kita Allah nggak tahu. Di mana kita itu bisa menyampaikan keluh kesah kita? Ya sholat, itu caranya sahabat. Jadi kembali lagi ke topik. Jadi nanti insya Allah saya akan tahu dan saya akan membuat suatu hal agar si Rafa itu bisa menjauhi positif. Gitu aja. Jadi untuk panjenengan semuanya mohon doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, yang mana mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan, Allah permudah. Ya saya akhir dulu. Syekh Al-Fakir Mas Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.